Selamat datang kembali di channel Tom Techno. Kembali ke laptop ya, lama saya nggak membuat tentang coding nih. Ada beberapa komen-komen yang katanya minta dibuatkan tutorial membuat daily profit atau profit harian, di mana EA akan berhenti stop trade setelah target profit tercapai dan dia akan mulai trade lagi keesokan harinya. Nah, di sini batasan waktunya adalah menggunakan server di MT4 ya, jadi jam 00 nanti dia akan dianggap berganti hari. Oke, langsung saja. Seperti biasa, Anda klik di sini ya, New, terus pilih Expressor, Next, kasih nama di sini apa terserah Anda, lanjutkan sampai posisi ini. Ini nggak panjang sih ya, kodenya sangat simpel. Ini jadi kodenya seperti ini ya, Anda bisa lihat di sini daily profit. Saya kasih nama daily profit. Ini penulisannya di posisi global. Anda tahu ya, global tuh di luar instart, di luar ontick, itu adalah global. Jadi di sini ada instart, nanti ada kurung buka, kurung roll buka, kurung tutup, ini di luar. Itu adalah global. Jadi global ini tidak akan berjalan terus dalam kode itu, tapi hanya saat dipanggil saja. Nah, di sini Anda tulis aja, tiru aja ya, kalau Anda sudah paham nanti bisa Anda variasi. Daily profit, kurung buka, kurung tutup. Bentar nih, saya gedekan tulisannya dulu biar enak. Nah, agak gede. Daily profit ya, daily profit, kurung buka, kurung tutup, kemudian enter. Di sini tulis, di sini kurung kurawal buka. Anda tulis double spasi profit sama dengan 0. Jadi ini kita tentukan profitnya adalah 0 dulu. Kan belum mulai ya, jadi baru mulai. Kalau ini dipanggil, daily profit masuk ke sistem atau ke coding EA-nya nanti, ke instart maksud saya, nanti dia akan memulai dari sini dulu. Oh, profit sama dengan 0 ya, profit sama dengan 0. Kemudian kita lakukan looping dengan menggunakan order history total. Jadi looping order select dengan order history total, di mana order history total ini membaca posisi yang sudah tertutup. Jadi ini daily profit saya ini khusus membaca profit yang sudah close. Kalau yang sudah floating dianggap belum, karena bisa saja nanti dia menjadi minus ya. Jadi untuk memastikan saya buat yang hanya order history atau yang sudah posisi close. Nah, pakai order history total kita bikin for loop. Jadi loop itu agar dia bisa yang namanya loop ya, loop kan berputar terus ya. Jadi dia akan berputar terus selama kondisi terpenuhi. Fungsinya seperti ini, Anda tulis for, Anda contoh aja, int i sama dengan 0, titik koma, ini titik koma, i lebih kecil dari cnt, di mana cnt adalah order history total ya. Kemudian titik koma, i plus plus. Jadi jika looping berhasil, nanti misalkan nilai i-nya kan 0, cnt adalah order history total. Saat order history-nya 1, terclose 1, dia akan, setelah loop berhasil selesai, dia akan menjadi 2 ya. Karena fungsi ini, i++, jadi 1 ditambah 1, menjadi 2. Oke. Nanti kalau keluar lagi berarti menjadi 3, menjadi 4, jadi bertambah terus. Nah, kemudian di sini, if order select-nya nih ada tanda seru, atau tanda pentung ya, ini maksudnya false. Jika order select menghasilkan nilai false, maka dia menjalankan continue. Continue ini dia akan kembali melakukan looping lagi. False ini terjadi misalkan kita sudah close satu order close, kan i di bawah cnt, i sama dengan 0. Saat order close berarti order history itu kan menjadi 1 ya, satu close ya, satu posisi close, di mana order total ini masuk ke nilai variabel cnt. Jadi nilai cnt 1 ya kan. Oke, udah paham, nilai cnt ini 1 nih. Nah, INTI sama dengan 0, I di bawah CNT. Benar nggak? Berarti I sama dengan 0. 0 di bawah 1 benar. Jika benar, maka dia akan melakukan looping. Looping sesuai dengan order select. Yang diselect apa ini? Diselect historinya ya, dari close time-nya. Kemudian setelah berhasil, dia akan menjalankan fungsi ini, i++, menjadi nilai 2. Nah, menjadi nilai 2 kan. Saat menjadi nilai 2,
Berarti order history totalnya kan masih 1 nih. Berarti nanti I-nya ini menjadi 2. Ya, mouse saya ini menjadi 2. Ya betul, menjadi 2. CNT-nya adalah 1. Sorry, maaf. Tadi awalnya 0, karena I++ berarti menjadi nilainya 1. Ya, 0 tambah 1 adalah 1. Nah, I menjadi 1 kan? I1 di bawahnya CNT, order history-nya masih berapa? Masih 1. Berarti tidak jalan. Oke, ini tidak jalan. Stop di sini, tidak jalan. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah continue ini, dia membaca order di bawahnya, yaitu, nah ini yang menentukan bahwa profit ini harian atau enggaknya. Kalau tadi kan akan menghitung profitnya itu berapa yang sudah close ya. Nah, ini untuk membatasi bahwa profit itu khusus untuk hari itu. Jadi kalau misalkan dia berganti hari, sekarang profit nih jam 4 pagi, nanti jam 6 pagi profit lagi, itu tidak dihitung hari yang sama, nanti akan mengulang profit pada hari yang berbeda. Jadi tidak menumpuk profitnya, oke? Nah, di sini panjang ini ya. Nah, biar kelihatan. Jadi if time day of year ini kalau Anda kurang jelas bisa Anda pencet ini, pencet F1 ini akan keluar artinya. Jadi time day of year ini adalah dia menyebutkan hari pada tahun sekarang. Misalkan hari kan ada 365 ya. Jadi kalau 1 Januari ya berarti 1, 2 Januari 2. Nanti kalau sekarang Maret nanti berapa ratus, berapa puluh gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi di sini dibatasi bahwa order close time. Jadi membaca tanggal, membaca hari dalam tahun ini dari 365 hari itu hari keberapa di saat close time. Jadi bukan open time, tapi close time. Karena bisa saja kan open time-nya pas di pergantian hari nih, tapi close-nya udah kelewat hari. Nah, ini hanya close time saja, berarti close-nya itu pas hari kapan. Sama dengan day of year. Nah, day of year itu adalah hari ini. Berarti ini akan membaca time of day of year-nya pada saat close time dibandingkan dengan hari ini. Hari ini pada sekarang ini misalkan tanggal 7 Maret. Itu pada hari keberapa di dalam setahun ya. Misalkan Januari 31 hari, Februari 28 hari, berarti kan 31 tambah 28, terus Maret sekarang tanggal 7 tambah 7, nah itu adalah harinya. Nah, jika ini sama, dan ada dua fungsi. Time year order close time. Tahunnya adalah sama juga terhadap tahun sekarang. Jadi yang dibandingkan adalah harinya, hari saat close time, dibandingkan dengan hari sekarang. Terus tahun saat close time, time year, ya time year kita coba F1. Return the year of the specific date 2023. Ya, berarti apakah year saat close time ini sama dengan year di MT4 saat kita pasang atau hari ini, current year itu. Jika benar terpenuhi, maka dia akan membuat fungsi yaitu profit sama dengan adalah order profitnya ditambah dengan profit sebelumnya dengan lambang seperti ini, plus sama dengan. Plus sama dengan ini seperti ini sebenarnya. Oke, pakai notepad ya. Misalkan X plus sama dengan Y itu sama dengan X sama dengan X tambah Y. Ya, dipahami? Berarti di sini adalah profit. Nah, biar nggak ketutupan, biar sambil baca nih, profit sama dengan profit sebelumnya yang tadinya ini 0 ya, nilainya masih 0, ditambah total profit profit hari ini. Oke, paham ya? Profit hari ini nih, kalau ini saya
lengkapi sekalian, karena kadang ada beberapa yang menggunakan broker yang ada swap dan ada komisinya. Jadi profitnya saya hitung order profit ditambah order swap ditambah order commission. Nah, ini membaca posisi di history ya, history, karena kita memanggilnya pakai mode history. Nah, jadi yang tadinya 0, kemudian berarti nilai ini kan 0 ya, ini 0 ditambah sama profit yang berjalan, yang sedang jalan itu, berarti nanti setelah itu, misalkan nih profitnya $10, berarti kan 0 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah $10. Paham? Sorry, saya agak bingung nerangnya juga. Jadi kan ini profitnya 0. Sebelumnya 0 tambah $10. Berarti nilai profit menjadi sama dengan $10. Nah, nanti ini berlanjut. Saat ini karena loop ya, muter terus ya. Saat nanti profit lagi, berarti kan jadi 10 ditambah, dia misalkan profit 15. Berarti total profitnya menjadi 25. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah nilai profit ini udah ada nilainya, udah ada isinya, kita terus di sini return profit. Maksudnya return ini mengembalikan nilai ini dengan nilainya adalah dari profit ini. Jika profitnya tadi kita terakhir hitung adalah 25, maka mengembalikan angka 25 ke dalam daily profit. Atau maksudnya daily profit ini menjadi nilainya adalah 25. Kalau nanti ini profit lagi 30, daily profit menjadi nilainya 30. Nah, oke. Nah, ini baru fungsi menghitung daily profit nih, tapi belum dimasukkan ke bagaimana kita membuat saat profit itu tercapai, nanti dia akan stop transaksi sehingga menunggu hari berikutnya. Nah, di sini setelah Anda buat seperti ini, Anda masuk ke bagian instart ya, atau on tick ya. Nah, kalau saya bisa pakai instart, nanti di awal, paling awal sendiri, Anda tulis seperti ini. If daily profit lebih besar sama dengan target atau melewati target, maka, nah, if itu kan jika, maka ada sambungannya maka, akan berpasangan dengan maka. Jika daily profit melebihi target atau lebih besar sama dengan target, maka return 0. Return 0 itu dia tidak akan melanjutkan ke coding Anda di sini, di bawahnya yang ada open posisi, ada macam-macam, dia akan stop di sini. Dia akan kembali ke awal sini. Kemudian dia akan membaca turun lagi sampai ini tidak terpenuhi. Kalau masih di atas target, daily profit di atas target, dia nggak akan buka lagi. Nah, kalau sudah berganti hari, kan akan menjadi 0 lagi kan ya. Karena berganti hari, ini akan menjadi 0. Karena berganti hari menjadi 0, maka targetnya tidak terpenuhi dong. Karena daily profit masih 0, targetnya kita isi misalkan 20. Sehingga ini tidak berjalan, tapi berlanjutkan coding di sini, di bawahnya, yaitu ada open posisi, buy, sell, dan lain sebagainya. Nah, untuk target ini, Anda bisa masukkan ke bagian global atau di luar untuk inputnya. Anda buat extern double target 20. Ini target ini berupa balance atau mungkin USD atau sen. Jadi balance ya, bukan berupa persen. Jika Anda ingin persen, coba Anda kreasi sendiri bagaimana membuat target ini adalah menjadi persen. Oke, silahkan Anda buat itu ya. Gimana? Kalau ada yang kurang paham, Anda bisa tulis di kolom komentar. Atau Anda yang pengen dibuatkan coding-coding yang lain, Anda bisa tulis-tulis di komentar ya. Siapa tahu saya mampu, saya saya buatkan. Ini udah selesai. Akan saya masukkan ke salah satu EASA yang udah ada open close-nya ya, sehingga kita bisa melihat profitnya. Ya nanti akan berhenti atau enggak di posisi tersebut. Saksikan video berikut ini ya. Oke, mari kita coba. Sudah saya pasangkan di salah satu EASA saya. Di sini saya bikin target 20 ya. Dengan modal adalah 1000. Jadi begitu dia targetnya mencapai 20, dia akan berhenti.
atau mendekati 20 atau 20 lebih gitu ya. Oke, kita jalankan saja. Kita lihat, nah di sini saya buat biar kelihatan ya, balance, equity, hari, biar kelihatan di sini. Kita lihat, ini di sini tertulis hari Kamis. Nah, ini sudah jalan. Kita lihat. Nah, dia profit ya, dapat 10 ya, profitnya $10. Ini saya set TP-nya profit $10, jadi 2 kali posisi, kalau kena dia langsung 20. Ini kena TP harusnya 20. Nah, ini 20 sebenarnya, teman ini agak-agak kurang benar nih, 19,9. Tapi yang jelas profitnya 20. Dan ini karena hari Kamis dia tidak akan open lagi. Kalau dia berubah jadi Jumat, nanti dia baru akan keluar eksekusi yang baru. Kita lihat nih sudah hari Jumat, ini profitnya. Nah, ini nggak tahu nih kenapa saya belum cek, kalau berganti hari baru dia betul ininya. Ini Jumat, apakah dia akan open lagi? Nah, dia open lagi ya ternyata ya. Open lagi sampai terpenuhi target, nah, nanti dia akan berhenti. Nah, dia udah profit, ini profitnya 30, tapi kan 20 tadi hari Kamis, ini Jumatnya masih hari apa? Masih 10. Kita cek apakah dia tidak mencapai target. Tapi kalau dia tidak mencapai target pun, hari berikutnya dia akan kembali reset 0 lagi. Nah, ini di open apa nih? Open sell. Ini sengaja saya tidak pakai NSL ya, biar selalu mengarah ke TP untuk mengecek apakah jalan target profitnya ini. Yuk turun. Terus berhentikan. Ini kayak tadi nih 39,95. Ini hari Kamis. Nanti kalau hari berubah jadi Senin, nanti dia akan mulai open lagi. Oke, saya kira itu aja cukup ya. Silahkan Anda pause video saya tadi, Anda contoh aja skripnya, terus Anda utak-atik, modifikasi sendiri, dan lama-lama nanti Anda akan terbiasa dan akan bisa coding sendiri. Oke, selamat siang, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe-nya dan like-nya jangan lupa ditekan biar video ini sering muncul di YouTube. Share ke teman Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.